Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kode yang kami buat berdasarkan studi case. Sebelumnya, kami akan memulai perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Rashid dari program studi Teknik Elektro 2025. Perkenalkan, nama saya Riko Darmawan dari program studi Teknik Komputer 2025. Perkenalkan, saya Ramadan Eka Haji dari program studi Teknik Elektro 2025. Perkenalkan, saya Raditya Tiranda dari program studi Teknik Elektro 2025. Nah, latar belakang yang kami dapatkan yaitu adalah tentang pemilihan logam. Dalam teknik metalurgi, membuat logam campuran seperti baja, kuningan, dan lain-lain memerlukan kombinasi logam dasar, misalnya besi, nikel, kromium, dengan perbandingan tertentu. Masalahnya, metode coba-coba atau trial and error itu mahal dan memakan waktu. Maka dari itu, kita ingin menggunakan data dari komposisi sebelumnya dan membuat sistem prediksi otomatis. Berikutnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sintaks pada program yang kita buat, program tentang prediksi komposisi logam terbaik. Oke, kita mulai dengan database. Oke, database di sini kami menggunakan dictionary, di mana di dalam dictionary itu adalah data-data dari komposisi logam terbaik dari eh, data yang saya dapat di sumber internet. Nah, kemudian saya bikin dalam dictionary. Kenapa dalam dictionary? Karena menurut saya itu paling efektif dan simple. Karena di sini FE di sini adalah key-nya dan di dalam sini adalah value-nya. Seperti yang saya jelaskan di PPT, key ada nama logam dasar dan value adalah eh, dictionary pasangan logam. Oke. Selanjutnya adalah function. Eh, di sini kami membuat function rekomendasi yang berfokus di input logam. Jadi fungsinya apa? Fungsi function di sini apa? Di fungsi ini akan nanti dipanggil di program utama dan kemudian nanti akan dieksekusi. Oke, pada program ini kami menggunakan decision making if di sini di saat user input logamnya, eh, apa yang user input akan dicek apakah ada di dictionary yang sudah kita buat di database yang sudah kita buat. Jika tidak ada, jika tidak ada, program akan mendisplay logam tidak ditemukan. Dan kemudian return di sini adalah apa? Return di sini adalah mengendikan fungsi jika memang benar tidak ada. Jika memang ada, program akan terus berlanjut di baris selanjutnya seperti ini. Print di sini, print kosong di sini berarti eh, itu akan ada enter atau ada selah sedikit, ada spasi sedikit. Dan kemudian print hasil prediksi dan sama dengan print logam dasar. Nah, itu adalah print yang seperti biasa. Nah, di sini eh, ada ada sintaks yang cukup rumit di mana kita menggunakan for di sini kita kita menglooping apa yang ada di dictionary satu persatu. Eh, Sesuai yang ada di sini, elemen itu berarti nama logam campurannya dan info itu adalah value yang ada dalam campurannya. Jadi akan terulang kembali, akan berulang terus sampai bawah. Nah, itu akan nanti ditampilkan nanti di akhir presentasi ini akan kita tampilkan program yang sudah kita buat. Nah, ini di sini di akhir saya menutupnya dengan sama dengan 50 kali seperti yang atas ini. Oke, next. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang main loop yang kita buat. Jadi, pada main loop sendiri, kita menggunakan loop while to, yang mana selama kondisinya masih benar, loop ini akan terus berjalan. Dan kita memasukkan 3 print. Jadi, pertama ini kita print sama dengan 35 kali, lalu di bawahnya prediksi komposisi logam terbaik, lalu di print dengan yang sama lagi, yaitu sama dengan 35 kali. Fungsinya apa? Jadi pada main loop ini kita ingin membuat
semacam header atau judul dari tampilan yang akan nanti kita tampilkan di output. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada di main execution. Lalu dari loop yang tadi sebelumnya kita buat sub atau anak loop lagi di dalamnya dengan loop yang tetap sama yaitu while to yang berarti akan terus berjalan selama kondisi masih benar. Lalu kita tambahkan print yang nol at- print yang kosong yang nantinya akan menjadi seperti enter atau ada gap di bawahnya satu baris. Lalu kita tambahkan lagi print pilih logam dasar lalu print pilihan-pilihan atau jenis-jenis logam yang akan kita masukkan nantinya atau yang tersedia di database. Lalu di bawahnya baru dimasukkan input logam, yaitu input jenis logam yang ingin kita cek. Lalu kita menggunakan capitalize untuk menyamakan format penulisannya. Yang mana jika kita tulis kecil semua atau uppercase semua, hasilnya akan tetap sama, yaitu kapital hanya di awalnya saja, agar hasilnya tetap konsisten dan dapat terbaca oleh program. Lalu di bawahnya lagi kita baru menggunakan rekomendasi input logam, yaitu untuk memanggil fungsi rekomendasi berdasarkan input yang kita masukkan atau user masukkan di dalam codingannya, di dalam percobaannya. Lalu di bawahnya lagi baru kita print kosong lagi untuk menciptakan gap atau baris kosong sebelum masuk ke kode selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk ask loop yang kita gunakan di sini masih sama, yaitu while true, yaitu selama kondisinya masih cocok, berarti akan terus memutar atau terus looping. Lalu kita mulai di sini, apakah kita tanya kepada user untuk apakah ingin mencari tahu logam lain. Jika dia memencet ya, kita akan menggunakan break, yaitu untuk memecah atau memberhentikan dari looping yang berjalan ini dan kita mengembalikan lagi kepada looping yang sebelumnya. Dan jika user memilih no, maka kita akan print terima kasih lalu exit atau selesai dari program yang kita buat sebelumnya. Lalu jika else, kita akan print sesuai input sesuai ketentuan lalu kita continue atau lanjut ke loop selanjutnya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, kita akan tes programnya langsung di compilernya. Oke, tunggu sebentar. Kami akan share screen. Oke, Oke, di sini adalah program yang tadi kami sudah buat. Coba kita tes programnya langsung. Kita run code-nya. Oke, nah di sini kita misalnya mau pilih logam dasar. Misalnya kita mau pilih yang FE. Kita akan tulis FE di sini. Seperti yang sudah disampaikan Unai, FE, jika kita tulis FE, ini akan otomatis ke capitalize yang depan kapital, yang angka apa ya, yang huruf selanjutnya tidak kan. Coba kita coba. Ya, akan keluar hasil prediksinya sesuai database yang sudah kita bikin. Habis itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Radit, kalau misalnya kita mau eh, coba cek logam lain, kita bisa pencet yes. Kita otomatis akan coba pilih logam yang lain. Misalnya kita di sini ni, misalnya kita ni ya. Nah, di ini keluar hasil prediksinya beserta pasangan yang cocok berdasarkan database. Jika misalnya di sini kita input angka ya, atau huruf yang salah selain yes atau no, apa yang akan terjadi? Ya, ada input tidak sesuai ketentuan dan akan ditanya kembali. Oke, jika kita ingin mengakhiri program, oke mungkin kita coba sekali lagi. Yes,
Kita coba titanium misalnya, Ti. Oke, keluar hasil prediksinya. Jika kita tidak mau mencari tahu logam lain, kita tinggal pencet nol. Dan di situ programnya sudah selesai. Kita akan ditutup. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.